Jadi hari ini aku bakalan setting karburator Starlet kotakku sendiri. Yes, me. Bocah yang ngakunya car enthusiast tanpa sedikit pun experience tentang setting karbu ataupun permesinan, hari ini bakalan coba buat setting karburator sendiri. Buat kalian yang penasaran, nonton videonya sampai habis dan kalian bakalan lihat betapa bodohnya diri saya ini saat setting karburator. Jangan lupa juga buat subscribe dan jempol ke atasnya, oke? Thank you. Tapi bentar-bentar. Tanpa experience, terus gimana dong mau nyetingnya? Bro, karena kebetulan sekarang di internet udah ada segalanya ya. Jadi aku berhasil menemukan Toyota Engine Repair Manual. Dan ini khususnya untuk mesin 1E, 2E, sama 2EC. Nah, kebetulan di mobil ini, itu mesinnya adalah 2E. 1989 Toyota Starlet EP71 dengan kode mesin 2E. Jadi kayaknya ini cocok banget buat patokan buat nyeting karbu nih mobil. Terus kalau ditanya kenapa, well sebenarnya case-nya di mobil ini itu karena mobilnya itu pertama RPM-nya itu terlalu rendah kalau di-compare sama di bukunya. Yang seharusnya itu ada di 800, di ini mobil itu cuma 600. Ini konteksnya ngomongin kalau nggak pakai AC ya. Terus juga terkadang ditemukan kesulitan saat startup kalau lagi cold start. Jadi kalau pagi-pagi itu harus dikocok segala macam, harus ditahan gasnya. Dan kayaknya itu pengaruhnya dari karbunya. Kayaknya ya. Terus juga agak blebeb-blebeb gitu di knalpotnya. Mungkin karena settingan karbu yang kurang pas. I have no idea. Mungkin ada penyebab lainnya. Dan bukan karbunya. I don't know. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita gas. Kita kerjain nih mobil. Tapi ini lagi kehalang mobil lain, jadi aku siapin dulu lah ya. Oke, jadi ini dia mobilnya. Udah siap. Agak dimajuin kali ya. Bro, why is it so heavy? Like this? Yep, that'll do. Oke, sekalian buka kap mesin. Oke, mari kita buka. Oke, jadi sebenarnya kalau mengarah pada guide-nya itu disarankan untuk menggunakan CO-meter. Jadi mungkin itu untuk mengukur si CO yang dihasilkan. Ya, cuma karena keterbatasan alat dan nggak punya CO-meter, jadi terpaksa harus pakai alternative method. Dan kebetulan juga udah disediakan sama bukunya. Jadi ya langsung aja kita kerjain. Oke, before setting karbu checklist. Oke, alternative method to be used only if CO-meter is not available. Which in this case, aku gak punya CO-meter. Check for loose screws or a loose mounting to the manifold. Oh shoot, it's hot. Nah, it's good. Check for the wear in the linkage, missing snap rings or excessive looseness in the throttle shaft. Is there any? I have no idea. Wait, what? It's actually quite different. Okay, initial condition, air cleaner install, check. Normal operating coolant system. Kebetulan tadi pagi udah dipanasin, jadi seharusnya sih udah normal temperature ya. Maksudnya use temperature, not cold. Choke valve fully open. K-type carburetor only. What is this type of carburetor? All accessories switched off. Aksesoris? Apa mungkin maksudnya kelistrikan? Kayak AC, radio and stuff. It's fully off, I guess. All vacuum lines connected. I disconnected nothing. Ignition timing set correctly. I believe so. The ignition timing set correctly. Transmission in neutral. Use SST if necessary. The hell is SST? Oh, jadi sebenarnya ada alatnya buat muter si setting si karburator ya gitu ya. Tapi lagi-lagi karena keterbatasan alat, jadi aku pakai SST lokal aja. Dan ini adalah SST yang aku gunakan.
Jadi karena di sini kita sama-sama belajar, aku bakalan tunjukin mana aja yang harus dirubah buat setting karburator. Dan kalau ada yang salah, mohon maaf karena saya ini pemula dan nggak punya experience dalam... Oh, baterainya habis. Oke, jadi ini kita punya karbunya ya di bawah sini. Kelihatan nggak sih? Nah, ini adalah karbunya. Di bawahnya air filter, itu karbunya. Wait, let me use my hand. Oke, so I clip the mic dan semoga kedengar. Nah, jadi yang akan kita rubah itu ada dua. Yang pertama adalah di sini. Nah, ini nih. Ini adalah baut idle speed untuk menaik turunkan RPM. Dan kayaknya di case ini aku harus naikin cukup banyak RPM, kurang lebih 200 RPM dari 600 ke 800. Gak cuman itu, di bawahnya sini itu ada yang namanya... Nah, itu dia. Jadi di bawah situ ada yang namanya idle mixture, yang mana diputar untuk nyeting campuran angin dan bahan bakar. Jadi nggak terlalu pincang atau nggak terlalu... Ya pokoknya hitungannya yang pas lah. Jadi teman-teman udah tahu nih apa yang bakalan aku rubah di video ini. Dan aku bakal langsung lakuin sekarang. Oke, jadi sekarang kita langsung aja masuk ke proses penyetingan karburator di mobil Starlet kotak ini dengan kode mesin 2E. Let's go. Oke, yang pertama yang harus dilakuin adalah start the engine. Where's the key? Oke, semoga tetap kedengeran ya aku ngomong apa, karena aku berdiri di sebelahnya mesin. Jadi sekarang mesinnya udah normal temperature dan aku bakalan mulai nyeting si karbunya. Oke, yang kedua, set to the maximum speed by turning the idle mixture adjusting screw. BTW kalau teman-teman masih bingung tadi baut yang harus diputar apa, kurang lebih bisa lihat foto ini sih. Aku kasih 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kurang lebih kayak gitu. Sekarang langsung aja kita lakuin. Nah, karena di sini case-nya adalah RPM-nya kurang 200, kayaknya yang harus diputar dulu itu justru si idle speed-nya buat naikin 200 RPM. Dan itu yang bakalan aku lakuin sekarang. Oke, putar ke kanan buat naikin, putar ke kiri buat nurunin. Bismillah. Tuh, kalau teman-teman bisa dengar, suara mesinnya itu naik. Ininya langsamnya, jadi RPM-nya naik dan harus constantly checking karena aku sendirian. Sekarang ada di 700 lebih dikit, naikin sedikit lagi. Oke, sekarang udah ada di 800. Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling tricky, yaitu nyeting si idle mixture-nya. Dimana kalau di guide ini dibilangin idle mixture speed-nya untuk 2E manual itu di 850 RPM. Jadi aku harus putar dulu si idle mixture-nya ini ke kanan sampai mesinnya pincang mau mati. Terus aku putar pelan-pelan ke kiri buat nemuin RPM tertinggi, dimana di sini disebutin harus 850. Jadi logika yang aku temuin, kayaknya kalau idle mixture-nya pas, RPM-nya ntar bakalan naik ke 850. Setelah udah di 850, bakalan diturunin lagi idle speed-nya sampai di 800 lagi. Dan kayaknya itu settingan yang pas menurut buku ini ya. Oke, langsung aja dioprek. Putar dulu ke kanan sampai pincang, sampai mau mati, tapi nggak mati. Oke, udah mau mati. Sekarang aku putar lagi ke kiri. Pelan-pelan sampai menemukan RPM tertinggi, dimana seharusnya itu kalau di mesin 2E ini itu 850 RPM. Oh, fan-nya nyala. Oke, coba aku cek dulu di dalam. Nah, ini udah lumayan naik nih teman-teman. Misalkan nggak nyampe-nyampe tapi terus turun lagi, berarti harus dibalikin ke kiri lagi. Ke kanan lagi maksudnya. Oke, coba aku cek lagi ya. Oh, kebanyakan. Jadi ini udah mau 900 RPM, yang mana sebenarnya mungkin nggak apa-apa ya, karena range-nya tuh nggak jauh. Cuman aku ngikutin guide-nya, jadi seharusnya 850. Aku putar ke kanan lagi. Oke, udah 850.
Kameranya mati lagi, habis baterainya. Oke teman-teman, RPM-nya sudah dicapai. Aduh, ini maaf ya goyang-goyang soalnya kamera satunya mati. Oke, sekarang sudah dicapai RPM 800 tanpa AC dengan kondisi fan menyala. Nah, sekarang aku coba nyalain AC-nya. Nah, RPM-nya jadi di 900. Mungkin mentok-mentok juga bakalan di 1000 nantinya kalau udah digas-gas gitu ya. Intinya yang terjadi adalah aku berhasil muter idle mixture adjusting screw-nya sampai 850 rpm. Setelah itu, dengan memutar idle speed adjusting screw ke kiri dan menurunkan ke 800 rpm. Karena emang idle speed di mesin 2E Starlet ini seharusnya adalah 800 rpm. Oke teman-teman, dengan keberhasilan yang sudah dicapai, terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya.